ya. Nike. Jadi melihat episode yang kemarin nih, yang sama Anda, Wow. creepypasta yang bikin pusing gitu ya. Betul. Itu memang ternyata cerita-cerita kayak itu tuh ada sebutannya lagi, Pak. Apa tuh namanya? Sebutannya tuh riddle. Pantes susah banget. Riddle tuh teka-teki gitu. Jadi dari sebuah cerita tuh harus memecahkan teka-teki gitu. Gitu jadi namanya riddle. Oh, si Riddle namanya. Nah, karena di episode yang lalu tuh Bapak udah cerdas cermat banget nih. Jadi saya di episode ini mau episode edisi spesial riddle. Iya, kali. Udah rontok nih, Pak. Tapi di sini bedanya nanti kita bahasnya tuh selesai cerita, nanti di akhir episode baru kita bahas gitu. Oh. Jadi nanti saya bakal bacain dulu cerita-ceritanya. Ah. Nanti kalau udah selesai baru kita bahas satu-satu. Iya. Boleh. Oke? Ya, boleh. Oke, kita mulai yuk. Wow. Jadi harus disimak bener-bener gitu. Yuk langsung mulai. Yuk. Yang pertama judulnya Jejak Kaki. Ada sebuah rumah yang terkenal berhantu di kotaku. Aku yang baru saja datang ke kota ini berniat mengunjunginya malam ini hanya untuk membuktikan apakah sekarang aku yakin tempat itu benar-benar berhantu. Baru awalnya udah pusing ya, bener. Tanda. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Oke. Nanti yang cerita pertama kita bahas di akhir episode ini. Oke? Tapi dikasih waktu buat baca lagi boleh kali ya? Boleh. Nah, ya. Yang kedua judulnya Piket. Sore itu aku sedang tugas piket di kelas seni. Seketika aku merasa ada yang mengawasiku dari belakang. Aku pun menoleh dan melihat sebuah lukisan wanita. Aku harap lukisan itu segera ditemukan. Ya. Panjang sekali, Bu. Panjang. Iya. Lanjut aja dulu. Lanjut, oke? Ya, lanjut. Yang ketiga judulnya Sahabat. Kami berlima bersahabat sejak SMA. Kami sangat dekat. Bahkan pernah bersumpah bahwa kami akan tetap bersama apapun yang terjadi. Itu adalah saat-saat yang membahagiakan bagi kami. Udah ada gambaran sedikit. Ada sedikit yang Boleh ngomong sekarang? Jangan. Oh, jangan. Ya, iya udah. Bohong lagi. kita lanjut, judulnya Reuni. Aku datang ke reuni kelasku saat SMA. Di sana ada Suichi, si badut kelas, Kenzo, si jenius, dan Yuka. Kiso, kau tak ada bersama kami saat itu. Kau tak seharusnya di sini. Si Kiso, Raiso. ada si Suichi, Kenzo, dan Yuka. Tapi Kiso nggak ada di situ ya? Ups. Kiso. Nanti, Oh iya. nanti kita akan bahas nanti. Kiso. Oke, Iya. lanjut. Selanjutnya judulnya Kencan Online. Aku sudah lama menjomblo. Karena itulah aku memutuskan ikut sebuah situs kencan online. Namun di sana aku malah menemukan profil Sakura.
Dia pun offline saat itu juga. Aku mulai merasa bulu kuduku berdiri. Ding, 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 ding. Ini nih, kayaknya cocok kayak gini buat Salman. Saya yang capek. Mau lagi nggak nih Pak? Iya boleh. Judulnya Amplop Manila. Kisah ini terjadi ketika aku masih kuliah. Saat itu, aku adalah gadis yang cukup populer di kampus. Suatu malam, aku pulang larut sehabis bekerja paruh waktu. Semua temanku tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. Hanya aku yang tidak. Oke, jadi itu dia 6 cerita riddle creepypasta yang akan Pak Niko bahas. Oke, Di cukup episode sekian. ini. Dadah. Seperti yang kita bilang tadi di awal, kita akan bahas cerita ini di akhir episode, yaitu adalah ini saatnya. Iya, betul. Gimana, masih inget? Oh, sangat ingat, memang sangat ingat. Coba kita lihat lagi ya. Ya, boleh. Yang pertama itu tadi judulnya Jejak Kaki. Jejak kaki. Rumah yang terkenal berhantu. Di kotanya. Nah, terus dia datang. Penasaran. Penasaran. Bener nggak sih ada hantu? Terus pas sampai di depan pintu masuknya, Ada jejak kaki. ada jejak kaki menuju ke arah pintu depan rumah. Tapi aku langsung berbalik dan berlari pulang. Tapi nggak jadi berarti dia nggak jadi Nggak masuk jadi. ke dalam. Karena aku yakin tempat itu benar-benar berhantu. Ya, ini sih masih mudah kalau menurut Oh, gua. langsung bisa. Wih. Di judulnya aja tuh jejak kaki. Ah. Kenapa dia langsung berbalik langsung dan berlari pulang? Pulang. Itu karena banyak jejak kaki yang menuju ke arah rumah tapi nggak ada yang balik. Oh. Makanya dia, wah ini jejak kaki ini masuk semua, nggak ada yang keluar. Harusnya tuh ada jejak kaki masuk sama jejak kaki keluar. Arahnya gitu. Arahnya kelihatan tuh yang pakai sendal mahal sama sendal jelek. Yang swallow nggak ada, biasanya nggak Nggak ada cetakan. nggak ada cetakannya. Yang karpil ada pak. Ya. Oh, karena pro ATT. So creepy. Wih, nice ya. Cerita pertama langsung soft. Culun. Itu yang ceritanya gimana deh? Itu yang dia lagi piket, terus lukisannya itu kayak ngelirik. Besoknya hilang lukisannya. Gimana Pak? Ini sih sebenarnya agak ngebingungin nih. Kalau di pemikiran gue itu awal dia lagi nyapu, terus si lukisannya itu kayak ngeliatin dia, itu kayaknya sih pencurinya. Dia jadi nyamar gitu, nyamar di lukisan kalau bilang kayak gitu tuh. Dono. Jadi emang pencuri gitu. Pencurian. Yang ngejelasin. Oh, dia baru Iya, ngejelasin ya. justru kalau menurut saya tuh itu lukisan hantu Pak. Jadi pas dia merasa nggak enak karena ada yang mengawasiku dari belakang gitu. Wanita dalam lukisan itu menatapku, itu lukisannya yang melek. Beneran. Mm-mm. Lukisannya. Tapi di sini dia nggak nyadar juga kalau itu lukisan lagi tidur gitu. Iya. Gitu gimana Pak? Ini agak masih ngebingungin nih. Yang pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama emang pencuri beneran, terus yang kedua lukisan berhantu. Nah, jadi yang ketiga tuh yang sahabat judulnya. Jadi mereka berlima bersahabat dari SMA gitu kan. Salah satunya bersumpah bahwa mereka tuh bakalan sama ya apapun yang terjadi. Akan tetap bersama ya. Ada yang salah satunya ada yang bunuh diri. Karena dia menyebalkan terus dijauhin ya. Gimana? Jadi kalau misalnya dari gua sih, iya, jadi mereka berlima bersumpah harus bersama tuh apapun yang terjadi. Intinya di situ ya. Nah setelah itu satu orang tuh temannya punya kepribadian yang jelek dan dijauhin, terus akhirnya dia bunuh diri. Dari dua poin itu berarti kan mereka semua harusnya ikut bunuh diri juga karena memutuskan tetap bersama apapun yang terjadi. Iya, setelah kematian salah satu temannya itu mereka memutuskan berlibur. Di akhir kata-katanya itu adalah saat-saat yang membahagiakan bagi kami. Berarti mereka itu udah mengakhiri hidupnya di jalan-jalan yang terakhir itu. Setuju sih saya sih. Cuma mungkin saya mau ngelengkapin aja gitu. Boleh. Sebenarnya ada satu poin lagi Pak di Oh, situ. gitu. Kami pun memutuskan untuk mengambil sebuah foto kenang-kenangan. Salah satu dari kami mengambil foto dan hasilnya foto kami berempat tahu bahagia dengan background pegunungan yang indah gitu.
Oh iya. Kan mereka berangkat berempat, Berempat. terus siapa yang motoin gitu. Iya. Jadi kayaknya sih yang antara yang motoin yang udah bunuh diri atau mereka udah bunuh diri duluan baru ini. Atau bisa juga yang motoin tukang foto semua loh. Yang ditungguin gitu. Iya gitu. Gini aja gak nyata nih. Ulang lagi. Ya nggak jadi serem deh. Oke lanjut ya, ini yang agak ribet nggak sih? Iya. Si Panjang. Kiso, ini kelasku saat SMA. Hmm. Di sana ada Suichi, Kenzo, Hmm. Luka. Bus yang kita naiki hebat sekali ya, dia bis kelas 1 sombong. Iya. Namun di tengah percakapan ada si Kiso datang. Tapi sebenarnya menurut saya ini paling gampang loh, Pak. Soalnya Langsung ya? ada kata-kata ini Langsung ya. sambil meletakkan bunga di tempat duduk Iya. tiap orang. Iya. Terus Kiso nggak ada saat itu. Iya, saat Iya. itu tuh berarti saat Saat kejadian bisnya yang Heeh. gabruk. Jadi benar sama berarti kesimpulannya. mereka reuni hantu berarti kan. Iya, jadi mereka sebenarnya udah meninggal semua ya karena kecelakaan bis tadi. Nah, yang Bis yang kelas beruntung itu si Kiso malah. Kiso dia nggak ada di bis tersebut. Oke, jadi mereka semua itu reuni hantu ya. Ya, reuni hantu. Oke, yang next kencan online. Ini bigo-bigo. Tinder. Nah, ini cerita yang kelima nih yang ribetnya sampai ubun-ubun. Iya, gila. Kencan online. Jadi kan ada si satu orang ini kan ikut sebuah situs kencan online gitu kan. Di sana ketemu teman lamanya si Sakura. Terus langsung dia chat lah. Yang ngechat siapa? Naruto. Iya, Sasuke. Si Sasuke itu kan ngechat gitu, kamu masih ingat nggak sama aku gitu? Apa yang kau lakukan sekarang, kata si Sasuke gitu. Aku sekarang di sekolah universitas kali ya maksudnya. Iya. Itu di situ aja tuh udah ada aneh nggak sih? Itu ada kejanggalan dia ya. Ya janggal satu. Kayaknya gue nyerah nih. Terlalu ini ya. Sebenarnya saya udah cari sih ini jawabannya. Iya, boleh. Apa sih ya? Ini gue jadi pengen banget tahu ini. Kasih clue aja apa mau langsung hasilnya ya? Boleh kasih dulu lah. Kasih clue ya. Clue-nya itu yang pertama dihack itu atau dibajak. Kalau dilihat dari yang tadi percakapannya dia, ini kayak ini nih yang kayak penipu suruh transfer. Cuman masih nggak ngerti kenapa dia langsung bulu-bulu ke merinding tuh. Udah nyerah lah. Iya. Sebenarnya hampir benar. Cuma itu jadi kayak akun si Sakura ini ternyata dihack sama orang lain lah gitu. Makanya dia di sini aneh gitu kan. Nah, jadi itu di situ ibaratnya itu bukan Sakura gitu kan, itu kena hack gitu. Nah, tapi yang bikin apa sih bulu kuduku merinding. Di situ si Sakura bilang, kau masih ingat rumahku ya? Terus sama si Sasuke dijelasin, rumahmu kan di Jalan Takagi dekat dengan SMA kita, kamu ingat di taman samping rumahku. Baik, terima kasih. Langsung pergi si hacker buat nganuin Sakura. Iya. Karena udah dikasih tahu posisinya Sakura. Oh gitu. Gimana? Jadi pembunuh ini nyari informasi lewat tadi ya, ngehack akun temen SMA-nya. Mantap sih ceritanya. Iya. Ini aja saya sampai mikir apa ini. Gengsi nggak mau lihat jawabannya dulu. Akhirnya Nyerah. Itu berarti udah terencana ya. Lanjut, move on. lanjut, udah pusing udah. Amplop Manila nih, gimana jadi ceritanya? Suatu malam dia akan larut menemukan amplop Manila di kotak surat. Terus besoknya temen-temennya datang. Apaan nih? Nonton. Oh iya. Kalau ini sih sebenarnya ini kalau dilihat dari cepat aja gitu ya. Ini kemungkinan yang bapak-bapak terus ya, sekitar 40-an umurnya menari seperti orang gila di tengah kamar sambil menciumi celana dalam wanita, itu bapaknya. Atau Kenapa bisa itu bapaknya? karena ini Bapaknya udah siapa nih? bapaknya si cewek itu, karena dia udah sering terjadi di film-film bokep. Astagfirullah. Enggak, jadi ininya sih pemerannya ya si cewek tadi, si cewek cantik itu. Jadi korbannya. Seperti menari seperti orang gila di tengah kamar, itu kamarnya dia. Iya. Gitu. Temen-temennya mah. Tawa-tawa, senang Iya, lucu. lucu. Tapi buat dia memalukan. Lah ini kamar gue gitu. Iya. Pelakunya berarti nggak ketahuan ya? Pelakunya pria hidung Belang. iya. Ya jadi gitu Pak, ada
6 cerita yang cukup membuat kita Puyeng. paling favorit yang mana? Paling favorit yang tadi online. Oh, Karena itu tak terpecahkan. Terus pas tahu jawabannya, plong hati. Kencan online padahal itu tinggal download ya. Terus cari ke kiri, ke kanan. Tapi di balik itu ada Iya, ada lebih dalam lagi. pembunuhan ternyata. Oke, jadi kayak gitu aja episode creepypasta kita kali ini. Gimana Pak? Mau ada challenge Pak? Challenge. Tapi sebenarnya saya juga udah pusing sih Pak. Cukup kali ya? Iya, kayaknya udah nggak kuat deh ini. Enggak lah, udah cukup. Enggak. Pusing udah. Paling si bapak itu yang rada gondok gitu di Iya. hatinya. Ya udah kalau begitu kita akhiri aja episode kali ini ya. Oke. Karena kita juga udah ya cukup memeras otak lah gitu. Jadi buat teman-teman semua, selamat menikmati riddle creepypasta ini. Kalau kalian juga punya cerita-cerita kayak yang tadi kita udah bacain, kita udah bahas, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara Komen, like, subscribe, share juga. Share. Cakep. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.